Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja serta ikhwah maupun akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Masjidul Mubarak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, dengan taufiknya kita dimudahkan kembali bertemu di malam hari ini di masjid yang mulia ini, di dalam kajian kita membahas kitab kecil yang sangat bermanfaat, kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, jalan atau metode beragama golongan yang selamat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita masih di dalam pembahasan mengenai masalah makna kalimat la ilaha illallah, yang maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah atau la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sembahan yang benar, tidak ada yang pantas disembah, yang diserahkan kepadanya semua jenis ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sampai di sini kita di poin yang keempat dalam pembahasan ini, rabi'an yang keempat, Asy-Syaikh rahimahullah taala berkata, Baqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah 13 aman yad'ul araba qailan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di Makkah selama 13 tahun. Senantiasa beliau mengajak orang-orang Arab, mengajak penduduk Mekah untuk mengucapkan, untuk mempersaksikan, ya, beliau mengajak mereka dengan mengatakan qulu la ilaha illallah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, karena ini menjadi sebab keberuntungan dunia dan akhirat. Faqalu, tapi mereka malah mengatakan ilahan wahidan ma sami'na bihadza. Apakah harus menyembah sembahan yang satu saja? Kami belum pernah mendengarkan ajakan seperti ini sebelumnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada mereka untuk menyembah hanya kepada Allah karena inilah makna tauhid. Tapi karena mereka terbiasa memiliki banyak sembahan-sembahan selain Allah, maka mereka merasa asing dengan seruan ini, sebagaimana yang juga disebutkan di dalam Al-Quran di surat Shad. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan mereka, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia ingin menjadikan sembahan-sembahan kita yang banyak menjadi satu sembahan saja? Sesungguhnya ini adalah sungguh ini merupakan sesuatu yang sangat mengherankan. Yakni mereka adalah orang yang paham bahasa Arab, sehingga mereka ketika diajak ini menanggapi seperti itu karena mereka menolak. Mereka menolak untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sembahan satu-satunya, padahal mereka semua mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta satu-satunya, pengatur alam semesta satu-satunya, pelindung satu-satunya, pemberi rezeki satu-satunya, yang maha kuasa menghidupkan dan mematikan satu-satunya. Tapi konsekuensi dari pengakuan terhadap rububiyah ini mereka tidak praktekkan di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya, dalam memberikan peribadatan, beribadah dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Li'annal araba fahimu maknaha, karena orang Arab itu faham makna kalimat ini. Wa anna man qalaha la yad'u ghairallahi. Mereka paham maknanya bahwa orang yang mengucapkan kalimat ini berarti dia tidak boleh menyeru kepada selain Allah. Dia tidak boleh meminta-minta kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk. Fatarakuha wa lam yaquluha. Maka mereka meninggalkan, menolak seruan dakwah ini, mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah SAW melakukan ini selama 13 tahun. Ya, menunjukkan dakwah tauhid bukanlah dakwah yang bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Karena untuk benar-benar membersihkan hati manusia dari kesyirikan, agar dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, agar dia tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, meminta pertolongan, meminta perlindungan, dan semua ibadah lahir maupun batin hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini tentu membutuhkan waktu agar bisa menanamkannya dengan kuat ke dalam hati kaum muslimin. Dan inilah yang kemudian dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Setelah akidah mereka kuat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dekat dengan mereka, dan kemudahan-kemudahan untuk istiqamah di atas agama ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi mereka. Qala Allah taala anhum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang tanggapan orang-orang Arab yang diserukan kepada mereka kalimat la ilaha illallah ini di dalam surat As-Saffat ayat ke-36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Sesungguhnya mereka, orang-orang musyrik ini, orang-orang yang menolak seruan dakwah ini, mereka jika dikatakan atau diajak kepada mereka, diserukan kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah, mereka malah menyombongkan diri, mereka menolaknya. Dan mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan
sembahan-sembahan selain Allah karena mengikuti ucapan seorang penyair yang gila ini, bal jaa bil haq, ya, sungguh sebenarnya dia datang membawa kebenaran, wa saddaqal mursalin, dan membenarkan dakwah atau seruan dakwah para nabi-nabi sebelum beliau alaihi wassalatu wassalam. Jadi inilah tanggapan orang-orang musyrik ketika diserukan kepada mereka untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Menunjukkan ini merupakan kebiasaan mereka. Ya, sejak di zaman jahiliyah mereka selalu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Antum semua tentu masih ingat hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kisah tentang perang Hunain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa orang sahabat yang baru masuk Islam melewati pohon yang dimiliki oleh orang-orang musyrik, digunakan untuk menggantung senjata mereka agar senjatanya menjadi kuat dan hebat digunakan di dalam pertempuran. Yakni mencari berkah dari pohon tersebut yang mereka namakan Dzatu Anwat. Ya, pohon yang memiliki tempat untuk menggantungkan senjata di situ. Ketika melihat ini, sebagian dari sahabat yang baru masuk Islam, yakni baru-baru meninggalkan masa kesyirikan mereka, mereka berkata kepada Rasulullah SAW, bagaimana? Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami pohon untuk menggantungkan seperti itu sebagaimana mereka memiliki pohon untuk menggantungkan senjata seperti itu. Ya, jadi mereka sudah terbiasa melakukan hal yang seperti itu. Ketika hal-hal seperti ini diserukan hanya ditujukan kepada Allah, mereka mengingkarinya. Inna hadza la syai'un ujab, ini sesuatu yang mengherankan. Maka mendengar ini tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari. Beliau mengatakan Allahu Akbar, dalam riwayat lain subhanallah, maha suci Allah, Allah maha besar. Qultum walladzi nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa. Ucapan yang kalian ucapkan ini sama dengan ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah untuk kami sembahan lain selain Allah, sebagaimana mereka orang-orang musyrik memiliki banyak sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah bentuk pengingkaran mereka terhadap seruan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, yaitu inilah yang merupakan makna dari kalimat la ilaha illallah. Ya, oleh karena itu mereka adalah orang-orang yang memahami makna kalimat ini sehingga mereka menolaknya. Baik, wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, dan dia mengkufuri, mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka haram untuk ditumpahkan darahnya dan haram untuk dirampas hartanya. Yakni dia terjaga. Dia adalah sebagai orang muslim yang terjaga harta dan darahnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita ketahui kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, mengandung penafian dan penetapan, an-nafyu wal itsbat. Inilah dua rukun kalimat la ilaha illallah, yakni menafikan segala sesuatu yang disembah dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian menetapkan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dengan cara penetapan seperti ini, maka ini benar-benar mengkhususkan, ya, benar-benar penetapan memurnikan
penetapan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini lebih tinggi dalam hal menetapkan ibadah kepada Allah semata-mata dibandingkan misalnya orang hanya mengatakan Allahu ilahun atau Allahu ilahul haq. Allah adalah sembahan yang benar. Ya, karena penetapan seperti ini tidak menafikan ada sembahan lain selain Allah. Tapi kalau dikatakan dengan an-nafi wal itsbat, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, berarti dinafikan segala sesuatu yang pantas disembah, kemudian menetapkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, "Famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha." Maka barang siapa yang mengingkari sembahan segala sesuatu yang disembah selain Allah, kemudian dia menetapkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka berarti dia telah berpegang teguh dengan buhul tali yang kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Contohnya kata para ulama seperti orang mengatakan, ya, misalnya seseorang mengatakan Zaidun fil masjid. Zaid berada di dalam masjid. Benar kita mengatakan dia dalam masjid, tapi tidak menutup kemungkinan ada orang lain di dalam masjid. Mungkin ada Ahmad, ada Muhammad, ada Abdullah, ada Abdurrahman dalam masjid. Bukan hanya dia dalam masjid. Ya. Tapi kalau kita mengatakan laisa ahadun fil masjidi illa Zaid. Tidak ada seorang pun di masjid kecuali Zaid, maka berarti kita mengkhususkan hanya Zaid yang ada di dalam masjid. Inilah bentuk kalimat yang didahulukan dengan penafian kemudian menetapkan, benar-benar mengkhususkan hal tersebut untuk orang yang disebutkan setelah penafian dan penetapan tersebut. Oleh karena itu, ini menunjukkan kalimat la ilaha illallah. Sekali lagi, makna kalimat ini dipahami oleh orang-orang Arab sehingga mereka yang menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terang-terangan menolaknya sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini. Baik. Diterangkan di sini oleh Syekh tentang makna hadis tadi. Wa ma'nal hadithi anna talaffuz bisyahadati yastalzimu an yakfura wa yunkira kulla ibadatin li ghairillahi kadu'ail amwati wa ghairihi. Maka makna hadis ini bahwa orang yang melafadzkan kalimat syahadat, maka konsekuensinya dia harus mengkufuri dan mengingkari semua bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala harus diingkarinya karena ini tidak sesuai dengan makna tauhid dan ini merupakan pelanggaran yang sangat besar terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kesyirikan adalah sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari hambanya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim, ana agna syuraka'i 'ani syirki faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada kesyirikan. Maka barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang dia menyekutukan aku berbuat syirik di dalamnya, maka aku akan tinggalkan dia dengan perbuatan syirik yang dilakukannya. Dalam riwayat lain, fa ana atabarra'u minhu, maka aku berlepas diri dari hamba tersebut. Ya, jadi ini konsekuensinya. Makanya harus ada pengingkaran terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya kenapa para ulama sewaktu menyebutkan misalnya makna Islam, al-istislamu lillahi bitauhid, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, yang kedua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaatinya dengan mengamalkan ketaatan kepadanya.
Dan yang ketiga apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan berlepas diri dari perbuatan syirik serta orang-orang yang melakukannya. Jadi harus ada bara'ah, ada pengingkaran. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam Al-Qur'an sifat-sifatnya Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Di antaranya adalah disebutkan dalam surat Al-Furqan apa? Walladzina la yashhaduna zur. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyaksikan, tidak ikut serta dalam perayaan-perayaan orang-orang musyrik. Mereka tidak akan mungkin ikut serta di dalam perayaan-perayaan yang mengandung kekufuran, menghadirinya termasuk mengucapkan selamat. Karena itu mengandung sesuatu yang sangat bertentangan dengan tauhid, yang tauhid ini merupakan syarat seseorang dikatakan masuk ke dalam Islam. Ya, karena harus ada pengingkaran, harus ada sikap bara'ah, berlepas diri dari perbuatan syirik tersebut. Kadu'ail amwati wa ghairihi, seperti berdoa kepada orang-orang yang sudah mati dan kepada selain mereka, yakni berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal gharibu anna ba'dal muslimina yaqulunaha bi alsinatihim wa yukhalifuna ma'naha bi afwalihim wa du'aihim li ghairillah. Dan sungguh sangat mengherankan, ada sebagian dari kaum muslimin yang mengucapkan kalimat ini dengan lisan mereka, tapi menyelisihi kandungan maknanya dengan perbuatan mereka dan dengan doa mereka yang mereka tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini karena apa? Karena kejahilan tentang makna tauhid. Itulah sebabnya kenapa tauhid disyaratkan ketika kita mengucapkannya kita harus faham kandungan maknanya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu tentang makna kalimat ini, ilmu tentang konsekuensinya, hal-hal yang bisa membatalkannya, ini termasuk perkara yang paling wajib untuk diketahui oleh setiap kaum muslimin, oleh setiap muslim, agar dia tidak melakukan hal-hal yang menjadi sebab batalnya syahadat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam hadis yang sahih yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia mengetahui makna kalimat la ilaha illallah yang benar, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan wajibnya kita mengetahui, memahami makna dari kalimat la ilaha illallah agar bermanfaat untuk menjadikan sebab kita selamat dari api neraka. Baik. Berikutnya khamisan, yang kelima, la ilaha illallahu asasut tauhidi wal islami wa manhajun kamilun lil hayati. Kalimat la ilaha illallah adalah la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, tidak ada yang pantas untuk diibadai dengan semua bentuk ibadah, ya, baik itu salat, menyembelih sembelihan, puasa, kemudian mencintai, takut dan berharap. Tidak ada yang pantas untuk diibadai selain Allah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Ini adalah asasut tauhid, landasan tauhid dan landasan Islam itu sendiri. Sekaligus merupakan manhajun kamilun lil hayati, merupakan metode yang sempurna untuk kehidupan manusia. Ya, seseorang yang membangun agamanya di atas tauhid, kehidupannya akan selalu dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, seruan dakwah mereka sama,
mengajak manusia kembali kepada tauhid. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah kalian kepada Allah semata-mata karena tidak ada sembahan lain bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu menjadikan landasan agamanya, landasan kehidupannya la ilaha illallah, maka hidupnya selalu terbimbing dengan petunjuk, selalu dalam keadaan aman. Bahkan tidak ada kebaikan kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya nukilkan pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Bahkan judul satu pembahasan di dalam kitab ini, la hayata lil qalbi wala salaha wala sa'adata wala surura wala faraha wala surura illa an yakuna Allahu fatirahu wa ilahahu wa ghayata matlubihi wa ahabba ilaihi min kulli ma siwahu. Tidak ada kehidupan bagi hati, yakni hati mati, semua keburukan. Kalau hati sudah menjadi buruk, mati, berarti semua anggota badan tidak ada manfaat kehidupannya. Kata Imam Ibnu Qayyim, tidak ada kehidupan bagi hati, tidak ada kebaikan, tidak ada kesenangan, tidak ada kegembiraan, tidak ada ketenangan, kecuali sampai hati ini menetapkan Allah Subhanahu wa taala sembahannya satu-satunya, Allah Subhanahu wa taala pencipta satu-satunya, sembahan satu-satunya, puncak dari segala tujuannya, dan zat yang paling dicintainya melebihi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka ini adalah manhaj kehidupan sempurna. Ya, kehidupan kita akan menjadi indah kalau kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Makanya sudah pernah juga kita isyaratkan, kita jelaskan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab yang lain, dalam kitab Al-Wabilus Shayyib minal Kalimi Thayyib, menyebutkan satu kaidah bahwa semua permasalahan yang kita alami dalam hidup kita ujung-ujungnya kembali kepada permasalahan syirik, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Yakni musibah yang menimpa kita, kemudian kita diperbudak oleh makhluk, ditundukkan, kesialan muncul, ketidakberuntungan dan semuanya. Ya, di dalam kitab Al-Wabilus Shayyib rahimahullah taala beliau mengatakan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, wa laqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa ala anna man ahabba syai'an siwallahi udziba bihi wa la budda wa man khafa ghairahu sullita alaihi wa man athara ghairahu alaihi kana syu'man lahu wa man arda ghairahu bi sakhatihi ashatahu alaihi wala budda. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu ketentuan yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dihindari, bahwa barang siapa yang mencintai selain Allah, mencintai makhluk selain Allah bukan karena Allah, maka udziba bihi, maka akan dijadikan azab atau musibah yang menimpa hamba ini dari arah makhluk yang dicintainya tersebut. Barang siapa yang takut berlebihan kepada selain Allah, maka sesuatu itu akan dijadikan menundukkan, menguasai dirinya, memperbudak dirinya. Barang siapa yang mendahulukan sesuatu melebihi dari kecintaan kepada Allah, maka itu akan menjadi kesialan bagi dirinya. Ya, dan barang siapa yang mencari keridhaan makhluk dengan kemurkaan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan makhluk itu justru murka kepadanya, dan ini pasti terjadinya. Jadi tidak ada yang lebih agung daripada menegakkan tauhid, dan tidak ada yang lebih banyak manfaatnya dalam membawa segala bentuk kebaikan, kebahagiaan bagi manusia melebihi daripada penegakan tauhid. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin
ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang ini kesyirikan, merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan keamanan, kedamaian, ketentraman dalam hidupnya, dan mereka selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, perbaiki tauhid, semua kebaikan Allah akan mudahkan bagi kita. Semua keburukan-keburukan, kesulitan-kesulitan Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dari kehidupan kita. Nah, wa yatahaqqaqu bi tawjihi kulli anwa'il ibadati lillah. Yang tauhid ini kita wujudkan atau akan terwujud dengan mengarahkan, menunjukkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wa dzalika idza khada'al muslimu lillah. Yang demikian itu jika seorang muslim hanya tunduk kepada Allah, wa da'ahu wahdahu, hanya berdoa kepada Allah, wahtakama li syar'ihi duna ghairihi, dan dia hanya semata-mata berhukum, menyerahkan hukum kepada syariat Allah, bukan kepada selainnya. Inilah tauhid dalam kehidupan manusia. Dari sini kita mengetahui jamaah sekalian rahimakumullah, ya, seruan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam yang mengajak manusia kepada tauhid, ini adalah wujud dari sempurnanya rahmat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan pertama kali bagi manusia adalah apa? Sebab untuk memperbaiki landasan hidup mereka supaya dekat dengan kebahagiaan, dekat dengan pertolongan Allah. Supaya manusia mengetahui tempat mereka mengarahkan segala kelemahan dan kekurangan diri mereka. Ya, makanya seruan dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam selalu dibangun di atas tauhid. Sampai-sampai sebagian dari para ulama salaf menyebutkan, ya, tauhid ini landasan kehidupan dan juga landasan atau kalimat utama yang Allah akan tanyakan kepada semua manusia pada hari kiamat nanti. Landasan utama kehidupan. Kemudian ketika manusia mati dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, itu menjadi keselamatan mereka di akhirat. Inti pertanyaan ketika manusia nanti dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah juga kalimat tauhid. Kata sebagian ulama salaf, kalimatani yus'alu anhumal awwaluna wal akhirun. Dua kalimat yang Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan kepada semua manusia, yang paling pertama hidup di dunia sampai paling terakhir. Pertama apa? Amma kanu ya'budun. Apa yang mereka sembah di dunia ini? Tauhidnya. Karena inilah kalimat yang menjadi sebab tegaknya kehidupan, tegaknya alam semesta beserta isinya. Dan yang kedua, bimadza ajabul mursalin, bagaimana mereka menjawab seruan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, menjadikan hidup dan mati kita untuk tauhid, ini adalah sebab yang menjadikan kita benar-benar bahagia di dunia dan di akhirat. Makanya jangan pernah bosan mempelajari tauhid. Ulang-ulang terus pelajaran tauhid. Yang paling penting, masukkan pemahaman tauhid hakikatnya di dalam hati kita. Kita harus ingat, kesyirikan yang paling banyak dibantah di dalam Al-Quran adalah kesyirikan yang berhubungan dengan masalah apa? Berdoa atau menjadikan perantara dalam berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti manusia paling banyak permasalahannya adalah dalam hal meminta hajat dan kebutuhan. Inilah dalam kehidupan kita, hajat dan kebutuhan itu selalu ada seiring dengan kelemahan dan kekurangan diri kita. Maka orang yang mengenal tauhid, yang senantiasa meyakinkan di dalam hatinya bahwa tempat meminta, tempat bersandar,
tempat kita menghadapkan hati kita dengan segala hajat dan kebutuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang paling tenang hidupnya, orang yang paling damai hidupnya, orang yang paling bahagia hidupnya, sebagaimana dari penjelasan yang tadi kita nukilkan dari ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Taib. Sadisan yang keenam, qala Ibnu Rajab, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala berkata, al-ilahu huwa alladhi yuta'u wa la yu'sa haibatan lahu wa ijlalan wa mahabbatan wa khaufan wa raja'an wa tawakkulan alaihi wa su'alan minhu wa du'aan lahu. Perhatikan, al-ilah, makna al-ilah yakni al-ma'bud, ya, yang disembah. Al-ilah termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, kita tahu. Dia adalah zat yang ditaati dan tidak didurhakai. Yakni kita mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya dengan apa? Haibah. Dengan rasa takut, dengan pengagungan, dengan kecintaan, dengan ketakutan dan pengharapan kepadanya, dengan bertawakal, menyandarkan hati kepada Allah, selalu meminta dan hanya berdoa kepadanya. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah hafidhakumullah, kita perhatikan karena ini kunci kebahagiaan hidup kita yang sesungguhnya. Inilah sebab yang akan menghilangkan semua permasalahan dalam hidup kita yang menjauhkan dari kebaikan. Jadi ilah itu dikatakan ilah ketika ditaati perintahnya, dijauhi larangan-larangannya, yaitu dengan rasa takut, dengan pengagungan, dengan ketundukan, dengan kecintaan, rasa takut dan pengharapan kepadanya, disertai dengan tawakal, selalu menyandarkan hati kepadanya, selalu meminta dan hanya berdoa kepadanya. Berarti tidak akan dikatakan ibadah orang yang hanya beribadah kepada Allah tapi tidak ada pengagungan, tidak ada kecintaan. Kenapa? Karena dia tidak mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah. Karena dia tidak mengetahui makna kemahakuasaan Allah atas segala sesuatu, bahwa dia maha kuat, maha tinggi, maha perkasa, yang dengan itu hatinya selalu berlindung kepada Allah, bersandar kepadanya. Ketika dia tidak kenal ini, maka tidak akan terwujud dalam dirinya penghambaan diri yang sejati kepada Allah. Sehingga makna al-ilah itu sebenarnya dekat dengan makna Allah, dan tentu makna Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna, karena ini merupakan nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Ya, dalam tafsir At-Tabari rahimahullah taala, Imam sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan makna Allah, nama Allah adalah Dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'an. Zat yang memiliki hak untuk diibadai dan disembah oleh semua makhluknya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dinamakan Allah karena dialah yang memiliki hak untuk disembah dan diibadai oleh semua makhluknya. Dan arti penyembahan dan penghambaan diri seperti yang disebutkan di dalam makna ini, kita beribadah kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya dengan rasa takut, dengan ketundukan, dengan rasa cinta, berharap kepada Allah dengan tawakal, ya, dengan selalu meminta dan hanya berdoa kepadanya semata-mata. Wala yasluhu hadza kulluhu illa lillahi azza wajal. Dan semua ini tidak pantas diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Faman asyraka makhluqan
fi syai'in min hadhil umuri allati hiya min khasa'isil ilahi kana dzalika qadhan fi ikhlasihi, maka barang siapa yang menyekutukan Allah dengan makhluk barang siapa yang menyertakan makhluk dalam sesuatu dari perkara-perkara yang merupakan ibadah yang agung ini, yang semuanya merupakan kekhususan dari makna al-ilah, maka berarti itu jelas-jelas merupakan sebab yang merusak keikhlasannya ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak dikatakan sembahan kalau tidak diibadai, tidak dilaksanakan perintahnya, tidak ditinggalkan larangannya. Belum cukup itu, harus disertai dengan pengagungan, disertai dengan ketundukan, cinta, takut, berharap, disertai dengan tawakal, ridho dan semuanya. Ini makna ilah yang benar. Sehingga di sini kita sudah terangkan berkali-kali, tidak akan mungkin kita bisa melaksanakan tauhid uluhiyah dengan benar kalau kita tidak mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika jenis tauhid ini sangat berkaitan erat dan tidak akan bisa dipisahkan satu dari yang lainnya, ya. 3 macam tauhid yang ditetapkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, wa kana fihi min ubudiyatil makhluqi bihasabi ma fihi min dzalika, maka pada diri hamba ini ada penghambaan diri kepada makhluk sesuai dengan adanya hal tersebut pada diri hamba tersebut. Ya, pada diri hamba ini. yakni ketika semakin besar dia menyertakan makhluk dalam perkara-perkara tadi, maka berarti semakin besar pula penghambaan dirinya kepada makhluk, berarti semakin menjauhkan dia dari makna tauhid yang sesungguhnya, makna dari kalimat la ilaha illallah yang sesungguhnya, yaitu tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Baik. Sabian yang ketujuh, inna kalimata la ilaha illallah tanfa'u qailaha idza lam yanqudha bisyirkin. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya jika dia tidak membatalkannya dengan melakukan perbuatan syirik. Ya, kecuali kalau dia segera bertobat tentu saja. Dan at-taubatu tajubu ma qablaha, menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. yakni dia bertobat, dia bersyahadat kembali, maka akan bermanfaat bagi dia, bahkan akan kembali semua kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Fahiya syabihatun bil wudu'il ladzi yanquduhu al hadatsu. Yang ini sama dengan wudu, ya, serupa dengan wudu yang ketika terjadi hadas pembatal wudu, maka wudunya akan batal seketika. Makanya penting sekali untuk kita menjaga hal-hal yang menyebabkan batalnya kalimat syahadat yang telah kita ucapkan, supaya tidak menjadi sebab kerugian bagi kita di dunia dan di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Qala sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis yang hasan atau sahih dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, juga Imam Ahmad, dan ini lafaz dalam Sunan Abi Daud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Sunan Abi Daud. Tentu sebagian dari para ulama mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ada sebagian yang mengatakan disertai dengan kalimat syahadat Muhammadur Rasulullah, kedua-duanya, karena ini dua kalimat syahadat. Ya, ada juga yang mengatakan cukup la ilaha illallah, tapi ada juga yang mengatakan
mengucapkan dua kalimat syahadat sekaligus, la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Nah, ini adalah akhir ucapan seseorang yang tentu saja yang bisa mengucapkannya adalah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menutup hidupnya dengan kebaikan seperti ini. Dan Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal tergantung dari penutupnya. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Makanya orang yang bisa mengucapkan kalimat ini di akhir hidupnya, disebutkan oleh para ulama, dia adalah orang yang memang selama hidupnya memberikan perhatian, memahami dan mengamalkan konsekuensi dari kalimat tauhid ini. Sehingga dia yang akan dimudahkan untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa menutup hidupnya dengan mengucapkan kalimat tauhid ini, kalimat ikhlas ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menutup hidup kita dengan mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan. Maka mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan malam hari ini menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita, menjadikan kita semakin semangat untuk mempelajari tauhid, mengkajinya dan mengulanginya kembali supaya tauhid ini benar-benar menjadi sebab keselamatan dan kebaikan kita di dunia dan di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa istiqomah di atasnya sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang, kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.